Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Cibubur, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknik Sipil dengan NIM 521221052. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar komputer dan IT dengan dosen pengampu Silviana Windasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur Word dan saya akan menjelaskan 7 fitur yang diantaranya mengatur multi-level list atau multi-level numbering dari heading 1 sampai dengan 3. 2. Membuat nomor halaman menggunakan footer dari angka Romawi hingga angka umum dengan section page. Dan yang ketiga, membuat daftar isi menggunakan table of content. Dan yang keempat, membuat daftar gambar menggunakan table of figures. Dan yang kelima, membuat daftar table menggunakan table of figures. Dan yang keenam, membuat grafik data kolom dan garis. Dan yang ketujuh, membuat barcode dengan script display barcode. Multi-level list dapat kita temukan pada grup ribbon. Setelah itu, kita masuk ke dalam define new multi-level list. Dan pada menu define ini, karena saya telah membuat multi-list sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, kita bisa klik more untuk memunculkan fitur lainnya yang kita butuhkan. Lalu bisa kita ubah. Lalu di sini kita ubah number style for this level. Pada bagian enter formatting for number bisa kita tambahkan titik di huruf atau angka setelahnya. Dan setelah itu link level to style kita ubah menjadi heading 1 dan bawahnya mengikuti. Untuk follow number width kita ubah menjadi space OK. Karena pada tugas ini dibutuhkan mengubah heading 1 sampai dengan 3 langkah dan caranya sama seperti yang tadi. Tetapi pada bagian klik level to modify kita sesuaikan dengan heading yang kita buat saat ini. Multi-level list ini memiliki fungsi panorama tingkat banyak. Dalam Microsoft Word adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat daftar terstruktur dengan tingkatan dan penomoran yang berbeda. Dan untuk header dan footer, saya akan mempraktekannya pada halaman daftar isi. Nah, setelah itu bisa kita double klik pada bagian pojok atas atau bagian bawah. Setelah kita melakukan double klik, dengan otomatis pada bagian ribbon akan muncul bagian header dan footer. Pada grup ribbon kita pilih page number, lalu kita pilih bottom of page di sini. Saya akan mempraktekannya untuk penomoran angka Romawi dan angka biasa. Kita bisa merubah di page number. Lalu kita pilih bottom of page. Di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti merubah angka menjadi Romawi. Dengan catatan kita telah membuat section. Bagaimana cara membuat section? Pertama, kita simpan kursor di awal kalimat. Setelah itu kita pilih layout, lalu klik next page, maka akan memisahkan halaman satu dengan yang lain. Header dan footer pada Microsoft Word adalah bagian dari halaman dokumen yang dapat digunakan untuk menambahkan informasi yang muncul di bagian atas atau header atau bawah footer pada setiap halaman. Header dan footer dapat digunakan untuk menambahkan nomor bab atau bagian
dan membuat dokumen lebih terstruktur. Dengan menggunakan header dan footer, kita dapat meningkatkan profesionalisme dan keteraturan dokumen Word Anda atau masing-masing, serta menyediakan informasi yang relevan dan konsisten pada setiap halaman. Selanjutnya, sekarang kita membuat daftar isi dengan menggunakan table of content. Yang pertama, kita bisa menentukan untuk posisi daftar isi itu ada di mana. Apabila sudah, kita bisa masuk ke reference, lalu pilih table of content. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan dengan catatan, apabila kita tidak melakukan heading dahulu, maka tidak akan terdeteksi. Nah, daftar isi adalah bagian dari dokumen yang menyajikan daftar bab, bagian atau topik utama bersama dengan nomor halaman tempat mereka ditemukan. Fungsi utama daftar isi adalah memberikan gambaran struktur dokumen dan memungkinkan pembaca untuk dengan cepat menemukan dan melompat ke bagian-bagian tertentu. Lalu, kita akan membuat daftar gambar menggunakan table of figure. Caranya hampir sama dengan menggunakan table of content. Namun yang berbeda ketika kita akan membuat daftar table adalah di sini kita pilih insert table of figure. Sebelum kita membuat daftar gambar dengan table of figure, di sini saya akan memasukkan gambar terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik kanan pada gambar kita, pilih insert caption, dan pada menu caption bisa kita ubah sesuai yang kita butuhkan apabila sudah kita klik OK pada setiap gambar yang kita masukkan. Apabila sudah kita tentukan halaman yang kita gunakan sebagai daftar gambar, kita bisa lakukan dengan cara tadi. Lalu pada menu table of figure, dengan otomatis pada table of figure ini sudah terdetek apa saja yang kita buat tadi, lalu kita bisa klik OK. Dan selanjutnya, daftar gambar adalah bagian dari dokumen yang menyajikan daftar lengkap gambar yang terdapat dalam teks berserta nomor halaman tempat gambar tersebut dapat ditemukan. Fungsi daftar gambar mirip dengan fungsi daftar isi, namun fokusnya adalah pada gambar atau ilustrasi yang mungkin terdapat dalam dokumen. Dan berikutnya, kita membuat daftar table menggunakan table of figure dan juga membuat grafik data kolom dan garis. Yang pertama, kita klik insert lalu pilih table dan tentukan sesuai yang kita butuhkan. Dan langsung saja di sini kita membuat grafik dengan masuk ke insert dan pilih chart, dan pada insert chart kita pilih kolom lalu OK. Dan untuk chart atau garis sama seperti tadi. Setelah selesai membuat serangkaian cara tadi, kita membuat daftar table dari grafik. Langkahnya sama seperti kita membuat daftar table. Daftar table adalah bagian dari dokumen yang menyajikan daftar lengkap tabel yang terdapat dalam teks beserta nomor halaman tempat tabel tersebut dapat ditemukan. Fungsi daftar tabel serupa dengan fungsi daftar gambar atau daftar isi, dengan fokus pada tabel-tabel yang mungkin terdapat dalam dokumen. Dan selanjutnya, grafik data kolom dan garis adalah jenis grafik yang menggabungkan dua jenis representasi visual, grafik kolom bar chart dan grafik garis line chart. Fungsi utama grafik data kolom dan garis adalah menyajikan dan membandingkan data secara visual, terutama ketika data tersebut berhubungan dengan dua skala atau variabel yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir kita membuat barcode. Ada dua cara kita untuk membuat barcode. Yang pertama, menggunakan fitur yang telah disediakan pihak Microsoft menggunakan add-ins, dan yang cara berikutnya itu membuat rumus.
Dan untuk menggunakan rumus, kita bisa tuliskan display barcode lalu salin link yang kita tentukan, dan jangan lupa menambahkan tanda petik di awal dan akhir pada link yang kita masukkan lalu di blok. Tekan CTRL plus FN plus F9. Jika berhasil, maka akan muncul barcode. Penambahan barcode pada dokumen Word memiliki beberapa fungsi dan manfaat, terutama dalam konteks identifikasi, pelacakan, dan otomatisasi. Barcode digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada produk atau dokumen. Pada lingkungan bisnis, barcode sering digunakan untuk mencatat dan melacak inventaris produk atau barang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.